Nah, di video ini Ade Armando menyampaikan tentang keharaman babi. Jadi dalam pernyataannya, si Ade Armando ini menyatakan bahwa tidak semua babi di dalam itu haram dikonsumsi di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sobat mukmin sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di channel Tauhidian, channel yang khusus membahas tentang subat-subat yang disampaikan oleh orang non-muslim. Kemudian kita coba konfirmasi atau kita coba melakukan pembelaan terhadap subat-subat ini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju dan tetap bisa terus memberikan pencerahan-pencerahan serta informasi berkaitan dengan Islam kepada para sobat mukmin sekalian. Oke, sobat mukmin sekalian, untuk video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang isinya itu, yang di dalam video ini ada pernyataan dari seorang Ade Armando. Jadi mungkin kita sekalian sudah tidak asing dengan nama ini, Ade Armando ya. Dia seringkali menyampaikan kontroversi yang hampir beberapa kontroversinya ini menyinggung tentang umat Islam. Nah, di video ini Ade Armando menyampaikan tentang keharaman babi. Jadi dalam pernyataannya si Ade Armando ini menyatakan bahwa tidak semua babi di dalam itu haram dikonsumsi di dalam Islam. Oke, untuk memperjelasnya bagaimana video yang disampaikan Ade Armando ini, pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando ini dalam videonya, mari tanpa berlama-lama lagi kita simak video dari Ade Armando ini. Oke, silakan simak videonya. Saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Oke, sobat mukmin sekalian, tadi kita sudah menyimak video yang disampaikan oleh Ade Armando. Dalam video tersebut Ade Armando menyatakan bahwa tidak semua babi haram dikonsumsi di dalam Islam. Menurutnya, babi yang diharamkan yang boleh dikonsumsi di dalam Islam itu adalah babi ternak. Jadi babi ternak menurut dia boleh dikonsumsi di dalam Islam oleh umat Islam ya. Kenapa muncul pernyataan seperti ini? Karena dia mengutip menurutnya kata khinzir yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran itu bukan merujuk pada babi ternak. Oke, kita coba membalas subat-subat yang disampaikan oleh Ade Armando tentang babi ini. Jadi, kata khinzir sendiri di dalam terminologi bahasa Arab ini berarti adalah babi.
tanpa merujuk jenisnya. Apakah itu babi hutan, babi ternak, babi celeng, dan sebagainya. Pokoknya segala jenis babi di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kata khinjir. Jadi tidak melihat apa jenisnya. Dalam kaidah fikih sendiri, apabila ada suatu objek hukum tidak disebutkan secara detail jenisnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum secara umum. Jadi, babi ini di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara khusus. Artinya, seluruh jenis babi yang ada di muka bumi ini haram dikonsumsi oleh umat Islam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang babi ini. Ya, saya mencatat itu kurang lebih ada 4 ayat yang membahas tentang babi ini. Dan semuanya itu menggunakan istilah khinjir. Salah satunya itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, di sini disebutkan ada kata khinjir untuk menyebut istilah babi. Kemudian tidak hanya di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah surat terakhir yang diturunkan Allah Allah. Dalam surat Al-Maidah ini juga disebutkan hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Ada kata khinjir di situ. Nah, khinjir di sini dalam semua terjemahan ayat Al-Quran itu semuanya menyebutkan dengan istilah babi. Kemudian ada lagi dalam surat Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 115. Jadi semua ayat ini menggunakan kata khinzir untuk menyebut babi. Dan semuanya ayat-ayat ini ada kata-kata yang disebutkan Allah. Di sini ada kata-kata haram, diharamkan. Jadi adalah diharamkan. Jadi artinya apa? Semua babi menurut ayat Al-Quran itu semuanya haram dikonsumsi tanpa terkecuali. Jadi babi ternak itu sama saja seperti babi-babi yang lain. Sehingga babi ternak pun juga haram untuk dikonsumsi. Jadi yang dikatakan oleh Ade Armando bahwa Rasulullah bahwa babi khinjir di sini yang dibahas di dalam Al-Quran itu bukan babi ternak adalah salah besar. Kesimpulannya, pernyataan Ade Armando tentang keharaman babi yang menurutnya babi ternak itu tidak haram dikonsumsi adalah salah besar. Babi ternak itu di dalam Islam haram dikonsumsi. Ya, karena semua babi itu haram tanpa terkecuali. Oke, sobat mukmin sekalian, itulah video tanggapan dari saya mengenai pernyataan Ade Armando yang menyatakan bahwa tidak semua babi itu haram. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab sobat-sobat yang disampaikan oleh orang-orang yang mencoba untuk menyerang Islam melalui pendapat-pendapatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang serta dapat memberikan informasi tentang keislaman kepada kita semua. Oke, salam tauhid. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.